Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Indri Kusuma dari kelas A3M23. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. Contohnya, bersyukur kepada Allah, berdoa sebelum dan sesudah makan, melaksanakan ibadah sesuai yang dianut, menghormati agama lain. Sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan, adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Contohnya, membantu adik belajar, bersikap sopan kepada orang tua, tidak berbuat kasar pada orang lain. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Contohnya, mencintai dan bangga menggunakan produk Indonesia, melestarikan budaya daerah, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan kepala banteng. Contohnya, berdiskusi, bermusyawarah, dan menyampaikan pendapat. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan padi dan kapas. Contohnya, menghargai karya orang lain, rajin menabung, bergotong royong, tidak berbuat curang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sejarah singkat terbentuknya Pancasila. Sejarah singkat terbentuknya Pancasila berawal dari BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia. Adapun tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya pada sidang BPUPKI. Yang pertama, Muhammad Yamin, yang menyampaikan pendapatnya 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah menyampaikan pendapatnya, Muhammad Yamin kemudian merumuskan 5 asas dasar negara yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pendapat dari Profesor Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo yang ahli dalam bidang hukum memberikan uraian yang mencakup asas-asas, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendapat dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 hal yang menjadi dasar-dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah BPUPKI melakukan tugasnya, dibentuklah panitia kecil atau yang lebih dikenal dengan Panitia 9. Setelah rapat sidang yang dilakukan oleh anggota Panitia 9, mereka mendapatkan rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka berdasarkan Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat rumusan dasar negara akan diproklamirkan, masyarakat bagian timur kurang setuju dengan asas yang pertama karena mereka beranggapan bahwa agama yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam, hingga pada akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan digunakan hingga sekarang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.